Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Senin 29 Juni 2020. Nas yang akan disampaikan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan ini. Kami ingin membaca sabdamu ya Allah, yang inti dan pesannya tetap berguna untuk segala masa, karena menggambarkan pencarian makna, yaitu makna hidup manusia untuk diri, sesama, dan pencipta. Amin. Di bawah perikop nasihat supaya hidup kudus. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak hidup hanya untuk berdiam diri. Ada hal yang perlu manusia lakukan, termasuk bekerja. Namun setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda tentang arti bekerja. Seperti misalnya, ada orang menyelesaikan pekerjaannya asal selesai saja. Ia berpikir tidak perlu menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, atau pekerjaan itu dapat diselesaikan mendekati tenggang waktunya. Bisa jadi orang yang bekerja hanya untuk mencari keuntungan secara materi, atau juga sebaliknya, tidak mau bekerja. Nas kita pada hari ini mengajarkan tentang manusia tetap dan harus bekerja. Dengan bekerja akan meningkatkan damai sejahtera dalam hidup di tengah masyarakat melalui proses bekerja dan buah-buah pekerjaan. Iman Kristen akan menjadi pusat spiritualitas, kerja yang akan mentransformasi diri untuk bekerja. Kita semua diajak melihat makna bekerja. Bekerja tidak hanya sekedar mencari uang, mencari imbalan, atau mencari jabatan, dan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dapat dibandingkan. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang pertama berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian Alkitab memproklamirkan bahwa Allah adalah Sang Pekerja Agung. Tuhan Allah bekerja selama 6 hari
untuk menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Dia giat dan sibuk bekerja. Ia bersabda, menciptakan, melengkapi, serta memperindah pekerjaannya dengan hasil yang dia nilai sangat baik. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Pemazmur pun menyanyi dan mengumumkan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan aktif bekerja menjaga umatnya Israel. Tuhan Yesus pun mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian pula Roh Kudus pun bekerja melalui pemberian anugerahnya kepada setiap orang-orang percaya. Dengan karunia dan talenta itu diharapkan orang-orang percaya akan bekerja di dalam kehidupannya. Ada beberapa tujuan yang diharapkan dari pemahaman teologi kerja adalah agar setiap pekerja Kristen menyadari bahwa bekerja di bidang apapun dan jenis apapun sangat penting, sangat bermanfaat, dan sangat bermakna. Tidak hanya untuk manusia, tapi bagi Allah. Bekerja tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hidup untuk diri sendiri, hidup untuk keluarganya, tetapi menjadi tanda bagi kehidupan global bersama Allah. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, dengan bekerja merupakan cerminan lanjutan dari pekerjaan Allah. Dengan bekerja, setiap pekerja Kristen dapat menempatkan pekerjaannya dalam terang wawasan dan tujuan Allah, sehingga dapat melihat campur tangan Allah dan peran Allah dalam pekerjaan tersebut. Tuhan memberkati kita. Amin.